Poin ketiga yang sering saya pakai untuk investasi saham adalah saya cari saham yang bagi dividen. Dan kebetulan lagi saham yang saya buat contoh hari ini, contoh ya, disclaimer ini adalah saham contoh. Di 2 video yang lain juga sahamnya itu contoh, BCA itu bagi dividen tiap tahun. Saya sangat suka dengan saham-saham yang bagi dividen karena buat saya ini kayak ngasih passive income. Selain kita bisa dapat capital gain dari penurunan dan kenaikan harganya, kita juga punya passive income berupa dividen. Nah, ini sangat penting diketahui oleh semua investor awal bahwa pembelian saham itu supaya dividennya bisa kerasa itu nggak cukup satu lot, karena satu lot Anda hitunglah berapa sih dividen per lembarnya BCA, dikali satu lot itu cuma berapa lembar, 100 lembar loh sekarang, kecil banget kan. So buat Anda yang suka investasi saham, salah satu tips yang bisa saya share ke kalian untuk memulai investasi saham dengan baik adalah carilah saham yang bagi dividen secara konsisten. Ya, jadi jangan lupa kata kuncinya adalah bagi dividen secara konsisten. Bukan cuma tahun ini bagi dividen, tahun depan tidak bagi, tahun depan lagi baru bagi. Itu nggak konsisten, itu sangat bahaya. Bisnisnya tanda tanya. Kenapa ya dia kok bisa baginya nggak konsisten? Nah, itu wajib Anda pertanyakan. Kalau selama ini Anda nggak pernah tanya aja ke diri Anda sendiri. Terus Anda coba cari jawabannya. Kenapa ya bisnisnya tahun ini untung, tahun depan rugi ini? Apa pengaruhnya? Inilah Anda harus menjadi seorang analis junior, alias analisa gampang-gampangan ya. Kalau Anda nggak pernah menanyakan, kenapa perusahaan ini bagi dividen? Tahun lalu nggak bagi, tahun sebelumnya bagi, tahun sebelumnya nggak bagi. Apa yang mempengaruhi dia nggak konsisten? Kuncinya sederhana, kalau dividen itu dibagi, pasti perusahaannya untung. Kalau tiap tahun dia bisa bagi dividen, untung terus nggak perusahaan? Kalau saya mikirnya itu perusahaan untung terus ya. Nah, itu kan simple, berarti kita nggak perlu lihat fundamental terlalu dalam, tapi kita bisa lihat, oh dividennya gini. Kalau masalah dividennya naik atau turun, ya itu juga sangat mudah, karena keuntungan usaha tiap tahun nggak ada yang bisa dipatok. Tiap tahun harus untung sekian, tahun depan untung sekian. Bisa jadi di satu tahun untungnya gede, di tahun berikutnya untungnya kecil, atau kebalikannya. Tetapi intinya, kalau saya pribadi, saya suka dengan saham-saham yang bisa bagi dividen setiap tahun. At least dia 5 tahun terakhir sudah bagi dividen. Ya, kita akan lihat dia akan menjaga baik-baik harganya itu supaya investornya tetap trust investasi di sana. Gak ada satupun perusahaan yang sahamnya listing di Bursa Indonesia kepingin perusahaannya tiba-tiba ditutup atau delisting, karena semuanya berharap supaya mereka terus bisa mendapatkan modal dari aktivitas mereka di pasar modal. Ya, tetap semangat.